pada kegiatan bimbingan teknis penatausahaan keuangan daerah bagi pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara pengeluaran yang terselenggara selama 3 hari ke depan. Pejabat Bupati Sorong Yan Pitmoso menjelaskan bahwa kegiatan ini tentunya akan bermuara pada tertib administrasi dan akuntabilitas, pertanggungjawaban APBD serta mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Disebutkan Habwa para bendahara dan pejabat penatausahaan keuangan merupakan garda terdepan dalam menggunakan aplikasi Sindah, sehingga nantinya tercapailah pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Maka ia berharap kiranya kegiatan ini dimanfaatkan secara baik, sehingga nantinya realisasi penggunaan aplikasi Sindah ini oleh setiap bendahara dan pejabat penatausahaan keuangan benar-benar maksimal. Dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kita di pemerintah Kabupaten Sorong tahun 2023, dan juga tentunya tercapai dan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih dalam pengelolaan keuangan daerah. Ya tentunya kita harus memenuhi 3 aspek pilar utama. Yang pertama good governance, yang dari 3 hal, 3 aspek. Yang pertama itu penilaian, partisipasi, transparan dan akuntabilitas. Nah, itu bagian yang penting sekali, menjadi pilar utama ya di dalam penatausahaan keuangan daerah. Dan juga peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah dan peraturan menteri ya dalam negeri dan menteri keuangan itu menjadi dasar pedoman juknis, dasar pijak kita untuk mengelola uang negara dan uang rakyat. Nah, sehingga tepat perencanaan, tepat penganggaran, tepat pelaksanaan, tepat kualitas dan tepat manfaat kepada masyarakat yang memberikan mandatnya kepada negara dan kepada petugas-petugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, pada acara atau kegiatan BIMTEK pelatihan bagi KPA ya, PPK, PPTK, bendahara, ya bendahara ini bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara gaji, ya juga Kasubag Keuangan, ya pejabat pelaksana teknis kegiatan, ya ini semua dilakukan dalam rangka dan semata-mata untuk akuntabilitas, penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Kalau bersih seperti kertas putih itu antara langit dan bumi. Tetapi paling tidak kita harus mengelola keuangan negara dalam negara pemerintahan ini dalam prinsip-prinsip dan asas-asas ya pengelolaan keuangan yang baik dan benar, dan itu bisa dapat dipertanggungjawabkan secara baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kita berharap tahun 2022 hasil evaluasi, penilaian dan ya dilakukan oleh BPK dan BPKP perwakilan Papua Barat dan juga secara internal di Inspektorat, ya kita paling tidak ada langkah maju, paling tidak ada perubahan ya, supaya kita bisa ada di dalam areal-areal yang zonanya sudah harus bersih, zonanya harus akuntabel. Nah, sehingga pengelolaan pemerintahan kita ini harus baik dan benar.
pemerintahan itu sesungguhnya alat kekuasaan. Tapi penyelenggara dari kekuasaan pemerintahan itu adalah siapa manusianya dan siapa pemimpinnya. Jadi pemerintahan itu baik dan tidak, itu tergantung siapa pemimpin dan siapa penyelenggara pemerintahan itu. Ya, oleh karena itu harus mindset kita ini harus berubah dan hati kita ini harus tulus untuk mendedikasikan diri kita bagi bangsa dan negara kita dalam tugas dan pelayanan kita, lebih khusus pada pengelolaan penatausahaan keuangan daerah. Kita semua harus bersyukur, berterima kasih, beri apresiasi yang luar biasa. Tentunya pertama-tama kepada BPK dan BPKP yang tidak pernah mengenal lelah, ya, untuk memberikan perhatian dan sumbangsih waktu tenaga mereka untuk selalu datang dan bersama-sama dengan kita di daerah untuk melakukan pendampingan, pembinaan, dan juga dalam pemeriksaan itu juga ada ya temuan ataupun juga ada hal-hal yang kita lakukan salah di luar dari prosedur dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Mereka selalu membimbing kita, mengarahkan kita ke arah yang baik. Sehingga kita berharap kegiatan hari ini sebagaimana tadi disampaikan oleh kita punya ya kepala perwakilan tadi, ya kalau memang ada hal-hal yang kita jumpai, kita hadapi dalam tugas teknis di dalam pengelolaan anggaran kita dengan sistem SIMDA dan sekarang sudah apa namanya next itu ya mungkin hanya paling ada kamar-kamar baru saja, padahal rumahnya sama, pasti hanya kamarnya saja yang baru, mungkin ada tambah 1-2 kamar saja di situ, ya gitu.